Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Mama Dea, karena bahagia bukan cuma tentang hasil, tapi juga perjalanan. Nah, hari ini tuh mau cerita tentang make up sama skincare rutin. Nah, yang dikhususkan gitu ya, konten ini buat mama-mama, terutama mama-mama yang sedang hamil dan juga menyusui. Jadi skincare ini itu uh, step yang akhirnya coba ku pertahankan untuk melawan badai flamingo era. Kan katanya kalau jadi mama itu ya gitu ya, makin lama tuh mungkin terlihat tidak semenawan pada saat gadis. Sebenarnya sih pergeseran prioritas saja gitu ya. Kalau dulu gitu ya, mau duduk agak lebih berlama, mengeluarkan effort, ngerawat diri. Nah, kalau sekarang tuh kan ada si kecil gitu ya, yang nganggep kita dunianya gitu. Jadi kita lebih pilih dia, terus ya udahlah yang penting pakai bedak aja gitu misalnya kan. Dan kita juga akan lebih memilih misalnya sebelum berangkat gitu ya. Kita siapin dulu anak kita tahapannya lengkap dari mulai telon, lotion, sunscreen, face cream dan kawan-kawannya wangi, semerbak, cantik. Bajunya yang mana ya? Mamanya terus udah tinggal sparing time aja sebelum berpergian. Nah, jadi sekarang itu mau sharing doang tahap skincare sama make up simple ala Mama Dea. Tapi disclaimer dulu, pertama aku bukan beauty vlogger, jadi aku tidak bisa mengelaborasikan lebih lanjut, misalnya terkait oksidasinya lah, teksturnya lah, dan lain-lain. Cuman murni kenyamanan dan yang utama adalah harganya masih masuk di dompet keluarga pada umumnya. Terus yang kedua, aku juga bukan medis, jadi aku nggak bisa bilang secara lebih mendetail kenapa ini boleh, kenapa ini nggak boleh gitu. Jadi yang aku pakai itu cuman hasil konsultasi sama dokter ketika hamil dan juga menyusui, ini boleh diterusin atau enggak gitu ya. Bahkan sebenarnya beberapa dokter gitu ya, pas aku cerita sama sesama ibu-ibu di komunitas itu langsung nanya, "Ibu pakai skincare apa?" gitu ketika hamil. "Nanti di stop dulu ya yang ini." Nah, mereka langsung ngasih informasi. Dulu itu pas gadis gitu ya, sering banget ngikutin beauty vlogger. Jadi kayak beberapa yang misalnya approve, nah itu pasti aku coba. Dulu itu bertahan di 10 step. 10 step itu skincare ya, mulai dari cleansing. Cleansing itu bisa double cleansing. Jadi pakai dulu cleanser yang base-nya minyak buat ngilangin make up, debu gitu ya. Yang base-nya minyak tuh lebih jago. Terus habis itu face wash, cuci muka, habis itu dilembapin pakai toner, mukanya disiapin buat terima boosternya. Boosternya itu namanya serum. Nah, kadang ada yang bedain juga tuh serum sama ampul, ada juga essence. Terus habis itu pakai moisturizer. Nah, moisturizer ini juga kadang ada lagi yang ngebedain day cream sama night cream. Habis itu kalau misalnya pagi mau keluar pakai sunscreen 10 ya kurang lebih. Nah sekarang cuma 3, 4 ding. Sabun cuci muka satu yang ada di kamar mandi. Dan untuk skincare tuh aku tipe orang yang suka satu brand gitu. Nggak suka ganti-ganti. Maksudnya mungkin yang ini tonernya bagus, mungkin yang ini serumnya bagus. Nggak, tapi dari dulu dari masa gadis gitu ya, dan ini tidak di endorse, aku selalu pakai Wardah. Karena pertama sih tertarik dengan brandingnya dia ya, yang buat muslimah gitu ya. Jadi kayak ngerasa lebih safety aja pas pakai. Dan ternyata alhamdulillahnya gitu ya, zat-zat yang ada di dalam Wardah itu termasuk aman untuk bumil dan busui. Aku sempat coba skincare lain dan alhamdulillah gitu ya, para adminnya gitu sangat open ketika misalnya ditanya, ini aman nggak ya buat busui gitu, ini aman nggak ya buat bumil. Nah itu mereka kasih elaborasi penjelasan yang mana brand mereka yang aman atau nggak aman. Bahkan kadang ada beberapa brand itu yang ngasih tahu kenapa brand ini nggak aman, misalnya ada retinolnya. Kurang lebih demikian. Nah, balik ke skincareku, jadi habis cuci muka gitu ya, aku akan terusin sama si toner. Ini tonernya Wardah, brightening sama hydrating toner. Nah, ini sebenarnya ada satu zat yang agak perlu di warning sama ibu hamil dan ibu busui. Jadi ada glycolic acid. Glycolic acid ini, nah, aku tuh baru-baru sekarang ini dengar gitu ya. Jadi kayak katanya tuh bisa menyerahkan banget gitu ya, mengangkat sel kulit mati. Cuman kalau kadarnya makin gede, terus nggak diimbangin sama pelembab, itu bikin kulit kering. Nah, itu yang kenapa terutama buat ibu hamil nggak disarankan karena bisa jadi iritasi. Terus habis pakai toner, mukanya udah disiapin kan, aku lanjut ke
serum. Nah ini aku tertarik sama tagline-nya. Jadi si Wardah yang Sim Radiance ini gitu ya, dia tuh bilangnya Break and Barrier Repair Serum. Jadi kayak, oh memperbaiki lapisan kulit. Karena memang semenjak abis hamil, lahiran, itu aku beruntusan parah. Apalagi aku pakai KB implan. Nah, jadi aku cobalah ini, karena juga kadar niacinamide-nya, kadar yang mencerahkannya itu ada 10%. Terakhir, karena aku udah capek banget gitu ya pakai day cream sama night cream, terus biasanya gitu ya semenjak punya anak, night cream tuh suka lupa dipakai. Padahal gitu ya, kalau dalam skincare itu yang malam justru lebih penting karena buat reparasi kulit. Akhirnya ketika belanja bulanan suka nggak imbang, kayak day creamnya habis terus nih, night cream sisa, terus akhirnya expired, kebuang. Ya udah, akhirnya sekarang moisturizer aku pilih satu doang nih, si Wardah. Sim Radiance niacinamide-nya 5%. Jadi yang aku tahu ya terkait zat skincare gitu ya, dan udah dikonsultasi sama dokter kandungan. Terus zat-zat yang aku sering dengar lah disebutin sama beauty vlogger, jadi aku tanyain. Niacinamide itu boleh. Terus yang buat ngelembapin itu si hyaluronic acid itu boleh. Terus misalnya buat ngelembapin sama ngeperbaiki skin barrier, centella acid itu boleh. Terus yang dikasih warning banget sama dokter itu adalah retinal dan turunannya sama AHA sama BHA. Karena AHA BHA itu nyerap kulit banget. Nah, si glycolic acid itu kalau nggak salah aku termasuk dalam kategori si AHA BHA itu. Oke, jadi ini ada 3 tahapan skincare. Sebelum ini gitu ya, aku sempat juga beralih ke beberapa merek yang menurut aku bagus ya gitu ya. Something itu bagus. Hana Sui bagus dan affordable. Cuman entah kenapa gitu ya, semenjak aku eh, hamil gitu ya, terus lahiran gitu ya, aku suka banget yang vitamin C-nya. Nah, kayaknya ada salah satu di antara bagian entah itu moisturizer-nya atau apa. Jadi kayak aku tuh kalau beli langsung seset semua gitu. Nah, itu aku mulai beruntusan, jadi aku ganti. Tapi menurutku sebenarnya Hanasu itu adalah skincare yang affordable banget dan gak neko-neko. Akhirnya aku kembali lagi ke Wardah. Dulu juga seserahan pas nikahan juga aku minta sama suami Wardah. Itu skincare. Jadi buat ngerawat muka ada 3 tahapannya. 4 cuci muka, toner, serum, sama moisturizer. Kalau keluar pakai sunscreen. Nah, karena aku bilang aku adalah ibu-ibu yang tidak ribet, sebenarnya ini termasuk make up. Aku sampai 2 kali. Ini udah 2 kali repurchase. Jadi ini tuh nih, ini Wardah, ya kayak beauty vlogger gitu ya. Ini Wardah Tone Up Sunscreen, Daily Sunscreen with Makeup Primer, Brighten Dual Skin. Jadi aku udah pilih pakai ini aja, selesai. SPF-nya 50. Terus paling tak pakein powder tambahan dikit sama pakai lipstick buat berangkat kantor. Awalnya selain ini nggak ada di mejaku, aku tertarik sama si brandnya Judy Doll, jadi brand Chinese. Nah, cuman ya si sunscreen-nya itu menurutku harganya agak lumayan, 200.000. Tapi pas aku coba swatch itu, ya Allah itu kece banget, udah kayak pakai bedak. Nah, tapi belum nyampe. Akhirnya jadi dollnya aku cuma beli ini, sunscreen cushionnya. Nah, ini aku pakai kalau misalnya event-event penting kayak mau ke kondangan gitu ya. Aku pakai yang shade-nya nih, warm baby. Nah, ini pas beli itu kalau sering sale tuh lagi di rate harga 170-an lah. Dan aku suka banget si Judy Doll itu juga sama si lipstick. Nah, ini akhirnya aku bertahan di sini karena ini tuh begitu dipakai dikit doang, dia warnanya langsung keluar. Jadi lucu nih, dikretek-kretek gitu. Terus aku lihat deh. Ini aku tuh cuma pakai dikit doang. Tuh langsung keluar warnanya. Jadi kayak aku yang bibirnya gelap tuh langsung kelihatan seger. Dan dia aplikatornya nggak sulit gitu. Cuman aku belum bisa ngontrol aja ngeluarinnya. Jadi kadang asik muter terus ternyata banyak banget. Padahal dikit warnanya udah bisa keluar. Nah, selain kalau untuk lipstick gitu ya, selain Judy Doll itu dulunya aku adalah pengguna setia Maybelline. Aku suka banget ini yang Super Teddy Tint. Karena dia awet.
Dah sesederhana itu karena dia awet. Sebelumnya ada juga nih yang sejenis ini yang kalau Superstay itu lah Maybelline, tapi aku kayak ngerasa pakai cat kayak merah, kayak berat banget. Nah, tapi kalau yang si ini tuh enggak. Jadi sekarang kalau lipstick dah aku cuman sama dua ini. Jadi kalau untuk tahap makeup ya, habis tadi skincarean, tuh tergantung nih. Kalau misalnya mau ke kondangan, maka aku akan sedikit lebih rajin. Aku pakai cushion, terus habis cushion aku pakai lipstick, terus mata itu aku paling pakai maskara. Nah, maskaraku itu udah nggak mau neko-neko merek lain, itu pakai Wardah. Dulu aku juga sempat pakai something dan itu bagus banget. Cuman belum repurchase lagi, belum beli lagi, jadi yang stay adanya Wardah. Kalau mata tuh sebenarnya ya, dulu pas masa gadis kan sering pakai softland, jadi kayak sangat-sangat dieksplor bagian mata. Terus kalau sekarang tuh kayak males gitu mau pakai softland, karena kayak Dea anakku tuh begitu lihat aku pakai softland kayak nggak kenal siapa gitu ya. Nah, jadi mata tuh nggak hampir diapa-apain, tapi sekarang masih punya. Nah, kalau ini eyeliner itu, yang ini tuh nemu karena lagi mau belanja, terus kayak biar gratis ongkir, beli, tapi ternyata bagus banget. Nih, namanya Mizu. Nih, aku selalu cari yang ujungnya spidol kayak gini karena gampang. Masih keluar nggak yang mana? Tuh, rapi kan? Kecil gitu. Habis Mizu, itu, nah, ya udah, aku kalau pernah nyoba Hanasui juga sama. Oh, yang Hanasui, ini karena aku yang jarang pakai Hanasui agak lebih tebel hasilnya. Dan warnanya juga lebih keluar. Tapi aku kalau pakai Hanasui agak suka ngeleber. Dan terakhir, yang emang morek favoritku adalah Wardah. Tuh. Ini buat eyeliner dan tiga-tiganya waterproof. Tadi jadi kan habis cushion, nunggu dia ngeset ke muka, lipstick, mata tuh juga kalau lagi rajin, nah akhirnya aku juga kembali ke Wardah. Dulu itu suka banget beli berbagai macam eyeshadow, tapi akhirnya kayak kebanyakan warna di palet pasti ada yang nggak dipakai. Nah sekarang tuh udah pilih yang ini aja, Color Fit Quad 8 Palette. Cuman ada 4 warna, simple dan empat-empatnya selalu pasti kepake gitu. Jadi pakai eyeshadow itu yang aku pernah tahu, yang pertama di sini itu jangan habis sampai sini. Jadi yang pertama itu warna dasar dulu, paling muda, terus nanti di ujung itu baru kasih warna yang gelap. Terus nanti di tengah-tengah tek kasih warna glitter atau shimmering. Kadang beberapa orang juga rajin ngasihnya di sini nih. Nah, itu make up mata. Kalau pipi, sebenarnya aku juga gunain Wardah, terus sekarang aku nyari yang lebih murah dan alhamdulillahnya cocok, itu aku pakai ini, Implora. Selain Implora, aku juga suka blush on-nya Hanasui yang dia udah sekalian sama sponsnya. Cuman kali ini lagi habis, jadi aku nggak bisa nunjukin. Udah deh, jadi baru terakhir ngesetnya pakai powder, pakai translucent powder, terus habis itu pakai setting spray. Setting sprayku masih pakai yang ini Hanasui. Terus kadang-kadang kalau siang atau apa mukanya udah kerasa kusem banget, aku pakai ini. Wardah Vitamin C Allantonin Face Mist. Ternyata kalau dielaborasiin lumayan banyak ya. Tapi sebenarnya udah cuma itu doang, lipstick, cushion. Udah, terus kalau agak lebih rajin pakai blush on, terus di set pakai bedak. Karena kalau mukaku kadang kalau nggak di set pakai bedak, jadi kayak cushionnya tuh kayak ngilat banget kayak makan gorengan. Nggak ding, bercanda. Oke, jadi intinya itu skincare-ku semoga apa ya bermanfaat gitu ya. Buat mama-mama yang bingung mau mulai dari mana gitu ya. Bisa mulai dari skincare step sederhana, yang penting cuci muka, mukanya dilembapin, terus dipakein moisturizer. Kalau serum itu sifatnya opsional karena dia booster. Terus kalau untuk make up ya udah lipstick biar nggak pucet, terus bedak bisa pilih mau yang two way cake foundation boleh, yang langsung press gitu ya. Mau pakai cushion juga biar terasa lebih ringan boleh gitu ya.
Terus biar seger bisa pakai blush on di pipi gitu ya. Terus kalau yang nggak pakai kacamata kayak aku mau rias make upnya boleh. Paling nggak sih daily ya, kalau nggak sampai eyeshadow gitu, paling maskara atau ini lupa alis. Nah, ini alis kan ya bener, iya alis. Ya alis. Tapi aku tuh bukan termasuk orang yang pinter ngeset alis. Jadi aku cuman lebih sering nyikat. Terus kalau nggak aku tuh suka banget sama produknya Eminan. Jadi Brow Cara. Jadi langsung dah selesai. Oke, kayaknya itu udah di-spill semua skincare sama makeup yang ada di meja rias. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen untuk mama-mama atau siapapun yang punya tips terkait skincare dan makeup yang aman untuk bumil. Dadah semua.